Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priapila Hendra dengan NIM M1A1200014, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan program usaha yang akan saya lakukan atau proposal program kewirausahaan saya, yaitu door sensor alarm. Apa saja yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa sih door sensor alarm itu, bagaimana cara kerja door sensor alarm, dan apa sih keuntungan bagi pembeli atau pemilik door sensor alarm itu. Yang kedua yang akan saya bahas adalah kegiatan usaha dan rencana pemasaran yang akan saya lakukan untuk door sensor alarm ini. Yang ketiga adalah rencana uang yang berupa modal, untung, dan juga pajak-pajak yang telah saya buat. Yang terakhir adalah penutup. Lanjut, apa sih yang melatar belakangi saya membuat door sensor alarm ini? Sebenarnya yang paling saya melatar belakangi membuat door sensor alarm ini karena misal di suatu rumah terjadi kemalingan dan rumah itu memiliki CCTV. Dan seperti kita tahu juga harga CCTV itu tidak murah. Misal setelah terjadi kemalingan, maka barang kita tidak bisa kita selamatkan kembali atau tidak ada peringatan bahwa rumah kita sedang kemalingan. Kita bisa tahu rumah kita kemalingan setelah kita masuk rumah itu atau ada yang memberitahu kalau rumah kita kemalingan. Dan juga kita tidak ada peringatan bahwa rumah kita kemalingan. Dengan latar belakang itu saya membuat atau mengembangkan door sensor alarm yang dimana door sensor alarm ini berfungsi sebagai memberi peringatan kepada pemilik rumah atau toko bahwa rumah mereka dibobol. Cara kerja dari door sensor alarm ini sepertinya cukup simpel atau cukup mudah. Misal saya mempunyai toko atau saya mempunyai suatu tempat kerja yang dimana saya men-setting atau membuat toko itu pintu itu harus dibuka cuman dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore atau sebelum jam 7 pagi, maka pintu itu harus tertutup. Jika pintu itu dibuka, maka alarm dari door sensor itu akan berbunyi dan juga buzzer akan menyala. Bukan hanya itu saja, door sensor itu akan memberi notifikasi kepada HP pemilik, kepada saya misalnya, bahwa rumah saya telah kemalingan atau toko saya sedang kemalingan. Jadi kita bisa mengantisipasi secepat mungkin, bisa dengan memanggil polisi dan menyelamatkan barang-barang kita atau mendatangi lokasi tempat kejadian. Ini sangat mempermudah. Jadi ini bukan menggantikan fungsi CCTV, tetapi bisa untuk menjadi pelengkap dari keamanan rumah kita. Dia tidak bisa merekam, tapi dia bisa memberitahu atau memberikan peringatan bahwa rumah kita sedang dibobol. Jadi kita bisa melakukan antisipasi secara dini. Ini sangatlah berguna kepada pemilik warung atau toko yang mereka tidak terlalu percaya dengan adanya CCTV. Dengan alat ini, kita bisa tahu bagaimana sih atau mengantisipasi bagaimana apa yang harus kita lakukan misal rumah kita kemalingan, misal dengan menelpon polisi atau mendatangi lokasi secara langsung. Dan buzzer itu akan membuat si pencuri panik karena buzzer itu akan berbunyi secara terus-menerus sampai kita pemiliknya mematikan buzzer itu sendiri. Di sini saya bukan menciptakan, tapi saya mengembangkan teknologi yang sudah ada. Dari dulu-dulu sudah ada yang bernama door sensor alarm, tetapi di sini saya mengembangkan agar lebih mempermudah dan sangat berguna untuk pemilik rumah atau toko seperti kita atau saya sendiri khususnya. Seperti kan kalau misalnya
pada saat door sensor dulu diciptakan itu hanya cuman bisa untuk membunyikan buzzer, tetapi tidak bisa memberikan notifikasi. Jadi itu hanya membuat pencuri panik, tetapi kita sebagai pemilik tidak tahu kalau rumah kita sedang terjadi pencurian. Selanjutnya, tujuan produk ini adalah seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Kita memberikan peringatan kepada pemilik toko atau rumah bahwa pintu dibuka pada saat jam yang sudah kita tentukan. Di luar jam yang kita tentukan. Maksudnya begini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Misalkan saya tadi udah men-setting kalau misalnya jam 4 toko saya harus tutup dan pintu tidak bisa dibuka lagi. Tetapi jam 5 ada seseorang yang membuka pintu saya. Dengan cara kerjanya itu sangat simpel. Misalkan di antara pintu itu saya akan memberi door sensor alarm, misal door sensor itu akan berjauhan atau magnet itu terlepas dari lempengan besi, maka buzzer akan berbunyi. Sistemnya simpel tetapi itu sangat berguna untuk kedepannya. Di sini juga kita membunyikan buzzer jika terdeteksi pintu terbuka di luar jam yang ditentukan. Itu sangatlah berguna kalau misalnya kita mempunyai toko, perusahaan, atau dalam skala kecilnya rumah. Misal kita lagi mudik atau pergi keluar kota atau pergi ke rumah saudara, kita was-was terhadap rumah kita. Dan juga sebagai catatan, door sensor ini bukan hanya bisa ditaruh di pintu ataupun di jendela, itu bisa juga kita taruh di laci, di brankas, karena sistemnya sangatlah simpel. Selanjutnya, target pasar dari door sensor ini sendiri. Target pasar dari door sensor alarm ini sendiri, mulai dari pemilik rumah yang menginginkan keamanan lebih pada rumah mereka, di mana alat ini sendiri sangat bermanfaat karena jika pintu dibuka maka alarm akan langsung memberikan notifikasi kepada pemilik rumah. Sebenarnya di sini bukan menginginkan keamanan lebih, tapi harus setiap rumah mempunyai door sensor alarm. Selain harganya yang terjangkau, door sensor alarm ini sangat berfungsi dengan catatan di rumah tersebut mempunyai jaringan Wi-Fi atau jaringan internet agar door sensor alarm bisa memberikan notifikasi kepada pemilik rumah ataupun toko. Jika di rumah kita tidak ada jaringan internet, maka door sensor alarm hanya membunyikan buzzer dan LED akan menyala. Itu tidak akan membuat door sensor bekerja secara maksimal. Selanjutnya, strategi pemasaran dari door sensor alarm ini yang pertama adalah saya akan membuat promosi melalui jaringan sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Di sini, saya membuat promosi itu bukan hanya tentang bagaimana produk saya bisa harus terjual atau gimana, tapi saya akan membuat promosi betapa pentingnya keamanan rumah. Dengan kita mengeluarkan hanya di bawah 200.000, kita sudah bisa membuat rumah kita menjadi lebih terjaga dan keamanannya lebih tinggi gitu. Semua orang ingin mendapatkan keamanan yang tinggi. 200.000 itu bukan cuma untuk satu kali pakai, itu bisa selama-lamanya cuma hanya penggantian baterai. Dan selanjutnya, kita akan melakukan penjualan melalui toko online agar bisa menjangkau masyarakat secara luas. Di sini maksud saya kita melakukan penjualan melalui toko online. Kan seperti kita tahu bahwa di tahun 2021 ini sangatlah gempar yang namanya toko online. Apalagi semenjak terjadinya wabah virus corona ini. Masyarakat menjadi takut untuk keluar rumah. Jadi, misal domisili saya sekarang ada di Jambi, misal saya
mau berjualan secara offline, itu cuman ruang lingkup saya cuman di Kota Jambi. Tetapi kalau misalnya saya memasarkan produk saya melalui pasar online, misal menggunakan platform aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, itu saya bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia dan juga bisa menjangkau ke luar negeri. Dengan catatan, ya harganya tidak bisa sama antara saya di Jambi dan di luar kota karena terbatas dengan ongkir. Tetapi banyak dari aplikasi-aplikasi itu sudah menerapkan yang namanya gratis ongkir. Jadi itu untuk mempermudah kita juga untuk membeli doorstep alarm ini agar tidak merasa rugi kalau berada di luar kota. Selanjutnya, saya akan mencari mitra tetap seperti perusahaan besar yang membutuhkan banyak keamanan lebih. Di sini maksud saya adalah saya akan mencari mitra tetap, misal contoh kecil atau contoh biasanya orang yang memiliki counter HP atau ya counter HP atau orang-orang yang memiliki minimarket. Kan door sensor alarm ini tidak hanya cuma ditempel di atas di pintu ataupun di jendela, tetapi ini bisa ditempel di berangkas, di laci, di etalase, yang dimana jika etalase itu dibuka atau berangkas itu dibuka di luar jam yang ditentukan, maka door sensor alarm akan memberikan notifikasi kepada kita dan memberikan buzzer. Sebenarnya buzzer itu sudah membuat si pencuri panik, atau apalagi kita diberikan notifikasi, jadi kita bisa mengantisipasi pencurian kita secara dini. Selanjutnya, insya Allah, dan ini pasti harus saya selalu mengedepankan kepuasan pelanggan. Di sini maksud saya selalu mengedepankan kepuasan pelanggan karena pelanggan adalah raja di dalam hukum jual beli. Misal pelanggan puas dengan apa yang saya buat atau apa yang saya pasarkan, maka mereka bisa menjadi salah satu orang atau bisa menjadi apa ya kalau dibilang tuh sebagai kurang lebih bisa membantu memasarkan produk kita. Dia bisa menawarkan ke kawan-kawannya atau merekomendasikan kalau produk kita itu baik dan teruji. Selanjutnya, rencana biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana biaya yang akan saya buat. Total semua biaya peralatan ini adalah biaya jangka panjang seperti pembelian laptop atau alat-alat pendukung seperti obeng, tang, atau apapun. Dan selanjutnya, saya akan total dari biaya bahan ini. Ini adalah total modal yang saya keluarkan dalam pembuatan door sensor alarm. Kenapa harga jualnya menjadi 150.000? Di sini kembali lagi, kan di dalam hukum jual beli terdapat yang namanya untung. Saya akan mencari untung dan bukan hanya itu, di sini saya menghitung presentasi keuntungan dengan cara 10% untuk pajak atau yang biasa kita sebut dengan PPN, dan 35% adalah jasa saya ataupun karyawan saya. Di sini jadi totalnya misal 102.500 rupiah. Nah, 102.500 rupiah ini terus saya kalikan dengan 10%, terus setelah hasil dari 10% ini maka saya akan kalikan dengan 35% atau jasa saya dan dapatlah 150.000 ini. Lah, bukannya tidak sampai 150.000. Kenapa saya buat 150.000? Karena ini adalah pembulatan dan itu belum saya termasuk untuk pengembalian total semua biaya jangka panjang yang saya keluarkan. Selanjutnya, proyeksi pendapatan biaya. Proyeksi pendapatan biaya ini maksudnya di sini adalah bagaimana apa yang akan saya lakukan, misal 1 bulan harus berapa target pasar, lebih tepatnya target penjualan.
di setiap bidang kewirausahaan pasti ada yang namanya target penjualan, misal 1 hari berapa dan 1 bulan berapa dan 1 tahun berapa. Di sini saya membuat target pasarnya untuk door sensor alarm ini per 25 hari. Mengapa saya buat 25 hari? Bukan 30 hari kan, kalau dalam 1 bulan kan 30 hari. Kenapa saya hanya buat 25 hari? Karena di 25 hari ini sudah termasuk libur saya 5 hari. Jadi ini udah termasuk 1 bulan. Rencana saya dalam 1 bulan itu terjual 150. Harga satuan 150.000 dan berarti dalam 1 bulan saya mendapatkan uang Rp22.500.000. Ini adalah pemasukan saya. 22.500.000 ini. 22.500.000 ini pemasukan yang bersumber dari hasil penjualan door sensor alarm. Selanjutnya adalah pengeluaran. Bahan baku. Seperti kita lihat di slide sebelumnya kan, udah saya jelaskan bahwa untuk modal yang saya keluarkan adalah Rp102.500. Berarti jika dikali penjualan yang di atas tadi 150 buah door sensor alarm, maka modal yang saya keluarkan berupa Rp15.375.000. Di sini saya juga mengambil biaya pemasaran. Kan tadi sebelum itu sudah saya jelaskan juga, saya akan memasarkan produk ini atau saya akan mengembangkan produk ini di sosial media juga seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Di situ tidaklah gratis. Ada yang biaya namanya jasa endorsement kepada artis atau apapun itu, orang-orang yang berpengaruh atau public figure yang akan saya bayar. Di sini saya memperkirakan untuk 1 bulannya saya mengeluarkan uang Rp1.000.000 untuk masalah endorsement produk saya. Jadi total pemasukan di sini saya hitung adalah Rp22.500.000 dikurang total pengeluaran. Di sini total pengeluaran kita adalah Rp15.375.000 ditambah Rp1.000.000 berarti Rp16.375.000. Jadi Rp22.500.000 ini dikurang dengan Rp16.375.000, maka keuntungan yang akan saya dapatkan dari penjualan door sensor alarm ini selama 1 bulannya adalah Rp6.125.000. Ini adalah keuntungan bersih saya berupa Rp6.125.000. Selanjutnya analisis SWOT yang akan saya lakukan. Seperti kita ketahui bahwa dalam dunia kewirausahaan itu harus dilakukan yang bernama analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu berupa singkatan dari strength, weakness, opportunity, and weakness, yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di sini kekuatan saya adalah poin internal dan positif dari perusahaan. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali saya. Contohnya adalah membuat produk menjadi lebih baik atau mempertahankan kualitas produk. Misal di sini saya menjual produk door sensor alarm. Tidak mungkin saya dalam penjualan door sensor alarm itu cuma saya kasih door sensor alarmnya. Cuma saya kasih berubah produk ini tanpa saya kemas dengan baik, ataupun saya kasih kayak semacam deal seperti stiker atau yang membuat pelanggan menjadi kayak merasa lebih privilege-nya lebih dan merasa bahwa dia membeli harga door sensor alarm ini dengan harga mahal, tetapi hanya dengan Rp150.000 mereka udah mendapatkan door sensor alarm itu. Dan juga saya bisa mungkin akan menjadi customer service yang baik untuk para pelanggan saya. Misal mereka ada keluhan, saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan
dengan bagaimana solusi terbaik yang akan menguntungkan kedua belah pihak, baik saya maupun pelanggan saya. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan kita, mengurangi kekuatan saya, kekuatan ini adalah mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Misal, dalam penjualan dorsal alarm ini, saya apa sih yang mengurangi minat konsumen? Misal, dorsal alarm ini kan diproduksi di Jambi dan bisa dikirimkan di Sulawesi. Karena pengiriman dari Jambi ke Sulawesi itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, bagaimana bisa menjadi lebih cepat, atau saya akan membangun pabrik di Sulawesi agar masyarakat Sulawesi bisa menjangkau dorsal alarm ini. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan kita. Ini adalah hal yang mungkin agar menjadi lebih kompetitif. Misal kelemahan saya dalam dorsal alarm ini baterainya yang tidak tahan lama. Bagaimana saya membuat dorsal alarm ini agar baterai lebih tahan lama, jadi bisa digunakan semaksimal mungkin. Tidak mungkin kan misal lagi dibutuhkan, misal saya pergi keluar kota selama 1 bulan dan tiba-tiba di hari ke-10 baterai dorsal alarm ini mati dan jadinya dorsal alarm itu tidak berfungsi. Selanjutnya adalah ancaman. Adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi, meningkatkan daya promosi. Ya, seperti saya bilang yang pasti kekuatan sering tadi, saya misal dalam pengiriman terjadi kerusakan, bagaimana saya bisa mendapatkan apa ya, kalau bisa dibilang tuh jalan keluar yang 50-50, tidak merugikan saya dan tidak juga merugikan pelanggan saya. Lanjut, apa nih? Penutup. Jadi di sini mungkin saya akan memberi kesimpulan atau menjabarkan lebih dalam konteks yang sempit atau meringkas lah dalam bahasa mudahnya. Produk door sensor alarm ini menggunakan microcontroller ESP8266. Seperti kita tahu, microcontroller ESP8266 itu termasuk dalam kategori microcontroller IoT atau Internet of Things, yang dimana itu sangat berpengaruh untuk door sensor alarm ini untuk memberikan notifikasi kepada pemilik rumah atau tokoh, dan juga aplikasi jaga untuk memberikan pemilik rumah. Nah, sebelum saya lupa memberitahu kalau misalnya untuk memberikan notifikasi itu kita menggunakan aplikasi Android yang bernama Telegram. Di situ sudah dibuatkan botnya, jadi kita tinggal masuk dan memasukkan kode dari door sensor alarm kita dan kita akan menggunakannya dengan mudah. Kode ini juga telah dilakukan penelitian apakah sering kirim dari sensor masuk ke notifikasi HP kita. Udah saya lakukan pencobaan bahwa kalau misalnya kita membuka pintu di luar jam yang ditentukan, maka notifikasi akan langsung terkirim ke HP pemilik rumah bahwa rumah mereka sedang kemalingan. Tetapi dengan catatan bahwa rumah tersebut sudah terintegrasi dengan yang namanya internet atau WiFi. Di sini dalam pembuatan ini saya menggunakan atau saya melakukan bercermin kepada proposal penawaran waralaba yang dilakukan oleh Alfamart. Di sini mereka menjelaskan tentang bagaimana perkembangan industri retail di Indonesia. Di sini seperti yang saya lakukan tadi, saya menjelaskan apa sih door sensor alarm itu, mengapa dasar teorinya saya menjelaskan tentang dasar door sensor alarm itu. Di sini juga di Alfamart ini mereka menjelaskan bagaimana sih apa sih industri retail di Indonesia itu. Nah, di situ juga saya menjelaskan tentang keamanan rumah. Selanjutnya industri waralaba dan proposal perusahaan Alfamart
Di sini karena saya masih dalam skala kecil yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi skala besar, jadi saya belum mempunyai perusahaan yang tetap atau saya belum mempunyai nama perusahaan yang tetap. Selanjutnya konsumen dan simpanan gerai, di sini saya menjelaskan tentang apa sih doorstep alarm itu dan keuntungan yang didapatkan dari doorstep alarm itu dan bagaimana cara saya mempromosikan doorstep alarm itu. Selanjutnya tipe gerai di sini karena Alfamart itu bisa mempunyai banyak macam, jadi saya cuma hanya memiliki satu produk, jadi saya cuma hanya menjelaskan doorstep alarm. Mungkin kedepannya saya bisa menciptakan produk-produk IoT yang bisa saya menjelaskan bukan hanya door sensor alarm atau saya menjual door sensor alarm, tapi saya bisa menjual produk IoT suatu saat nanti yang lebih banyak dan akan membantu masyarakat ke depannya. Amin. Selanjutnya adalah ini di sini di Alfamart ini mereka menjelaskan kerjasama waralaba. Tadi juga saya juga menjelaskan tentang apa sih bagaimana saya untuk mencari mitra bisnis atau mitra kerjasama membuat kerjasama kepada perusahaan tentang door sensor alarm ini betapa pentingnya. Selanjutnya di sini mereka tentang menjelaskan pertumbuhan gerai mereka, persyaratan kerjasama. Di sini saya tidak menjelaskan tentang ini. Di sini saya belum menjelaskan tentang yang ketiga, keempat poin ini. Di sini biaya royalti ini karena mereka yang berbentuk waralaba, ini mereka memberikan seperti jasa atau penjualan. Tetapi di sini saya juga menjelaskan di produk saya menjelaskan tentang biaya modal, biaya keuntungan, dan berapa persen pajak yang saya bayarkan. Selanjutnya pengembangan program unggulan. Di sini tadi saya menjelaskan bagaimana sih, apa sih door sensor alarm itu dan apa sih keunggulannya dibandingkan dengan produk-produk keamanan lainnya. Jadi kedua ini saya masukkan ke bagaimana saya menjelaskan tentang keunggulan tadi. Dan yang terakhir kisah sukses franchise gerai Alfamart. Saya di sini tidak menjelaskan, tapi mungkin tadi saya sudah mengatakan bahwa saya akan menjadi customer service yang baik. Misal, kalau misalnya terjadi, saya tidak hanya memikirkan hal baik, tetapi juga memikirkan hal buruk. Misal dari pelanggan saya ada yang mungkin merasa tidak sesuai apa yang mereka bayangkan, ya maka saya akan memberikan jalan keluar 50-50 dan saya bukan hanya menjual, tetapi saya juga menjadi pelayan untuk para pelanggan saya. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.